Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Sahabat Palantara Mudo yang dirahmati Allah, selamat berjumpa dan bertemu kembali kita karena Ramadan telah berlalu dan masuk bulan Syawal. Kami memang istirahat beberapa hari dalam memproduksi sebuah video yang akan kita sharekan kepada Anda semua. Dan sebelumnya kami dari Palanta mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim dalam suasana yang masih lebaran ini. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat Palanta yang muslim, seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan membawa keberkahan buat kita semua. Sahabat Palantara Mudo, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung channel ini sehingga terus bertambah jumlah subscribernya, dan tentu saja kami akan terus mengajak Anda semua untuk membantu channel ini untuk terus berkembang. Silakan like, share, dan komen agar YouTube ini, channel YouTube ini tumbuh dan berkembang. Baik, pembicaraan kita kali ini adalah soal fenomena YouTube. Sahabat Palanta, kita melihat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi itu akan merubah tatanan kehidupan umat manusia dan akan terbentuk nilai-nilai yang baru. Tanpa kita sadari, dia akan menggeser nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Kemajuan teknologi hari ini telah menyebabkan tidak adanya batas ruang dari individu saat ini. Kalau dulu kita dibatasi oleh sekat wilayah, kemudian jangkauan yang terbatas, tetapi hari ini dengan kemajuan teknologi, perubahan demi perubahan terjadi dengan cepat karena begitu besarnya pengaruh dari satu wilayah ke wilayah lain, mempengaruhi keadaan di belahan bumi manapun. Jadi apa yang terjadi di Amerika sana akan bisa mempengaruhi kondisi yang ada di negeri kita. Apa yang terjadi di luar itu akan mempengaruhi negeri kita. Nah, salah satu yang fenomenal itu, yang cukup besar memberikan dampak dan pengaruh, itu adalah YouTube. Dulu informasi itu hanya ditentukan oleh media mainstream. Jadi kita mengetahui informasi dari satu wilayah dengan wilayah lain itu melalui media koran kah, majalah kah, sehingga koran atau majalah itu yang menentukan kebenaran. Jadi kebenaran opini yang mereka bentuk akan menentukan apakah ini benar atau apakah ini salah. Nah, benar menurut mereka itu akan mempengaruhi kita dengan segala kemampuan informasi yang disajikan. Dan ini bisa merubah. Nah, dengan kemajuan hari ini, dengan teknologi hari ini, media sosial menjadi antitesis terhadap media mainstream. Kontrol terhadap informasi hari ini tidak lagi menjadi milik daripada media. Walaupun sekian persen masih tetap kita akui bahwa media berpengaruh. Namun dengan media sosial, kemajuan teknologi, apakah itu lewat WhatsApp, Facebook, Line, kemudian sebutlah YouTube misalnya. Hari ini orang bisa menyaksikan apa yang terjadi dan mereka berhak untuk menentukan sendiri terhadap persepsi apa yang mereka lihat. Dan di sisi ini ada plus dan ada minusnya. Di sisi baiknya adalah bahwa kita berhak untuk menentukan apa yang kita serap. Kita tidak lagi kita punya kebebasan untuk memilih, kita punya kebebasan untuk berpendapat, dan kita tidak dikontrol oleh orang yang punya kepentingan di balik itu.
Nah, banyak hal yang terjadi perubahan-perubahan besar. Akhirnya juga melihat teknologi ini terjadi juga dalam sisi ekonomi misalnya. Di dunia pendidikan juga mengalami dengan masuknya pandemi COVID-19 di negeri kita terjadi. Selama ini tidak ada kita belajar jarak jauh, kalaupun sebetulnya di luar negeri itu sudah ada, tapi di negara kita baru kali ini yang terjadi secara masif, dan suatu saat nanti juga akan terjadi perubahan. Kita akan yakin itu ada sekolah jarak jauh, dan mungkin homeschooling yang selama ini tidak begitu memasyarakat, suatu saat nanti akan menjadi sesuatu yang menarik berkembang di Indonesia. Karena apa? Karena tidak memerlukan lagi guru untuk bertatapan secara langsung dengan siswa didiknya. Mungkin itu bisa saja di usia anak yang sudah sedikit matang, misalnya di tingkat SLTA itu mungkin bisa terjadi. Dan mungkin saja sekolah itu hanya bisa 2 hari saja bertemu dengan guru-gurunya di sekolah, 4 hari mereka di rumah. Itu akan bisa terjadi karena kemajuan teknologi akan mendorong perubahan ke arah situ. Oke, kita mungkin tidak akan membahas soal itu, tapi kita akan membahas soal YouTube. Nah, menarik sekali tentang YouTube ini bahwa persepsi yang ada di kita itu sangat dipengaruhi dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Tapi yang paling mempengaruhi itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Dan pengaruh membaca itu jauh lebih kalah dibandingkan dengan pengaruh dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Dan ini menarik. Nah, sehingga YouTube menjadi media sosial yang paling diminati di negeri ini. Artinya berdasarkan hasil survei itu, saya lupa antara 89 sampai 84%. Tapi yang jelas YouTube itu menempati posisi pertama. Nah, ada yang menarik itu, salah satunya adalah YouTube menjadi yang selama ini kita tidak pernah mendengar ada orang yang bercita-cita menjadi selebgram. Di masa-masa yang lalu orang bercita-cita menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi tentara, menjadi presiden dan seterusnya gitu. Tapi hari ini kita profesi-profesi seperti demikian itu tidak selalu menarik anak-anak lagi gitu. Tapi ada yang bercita-cita menjadi YouTuber, ada yang bercita-cita jadi selebgram gitu. Nah, ini menarik. Jadi kenapa? Karena memang YouTube sendiri menjanjikan mendapatkan penghasilan gitu ya. Jadi banyak orang yang terobsesi untuk itu. Tapi selalu yang terjadi itu adalah soal keinstanan. Nah, menarik. Saya menyimak dari misalnya betapa pertarungan di YouTube itu sangat berat untuk mendapatkan menjadikan channel itu tumbuh berkembang. Begitu banyak orang yang mencoba peruntungan di YouTube itu sendiri, sehingga yang mungkin di persepsi awal itu melihat bahwa YouTube akan memberikan sesuatu karena melihat penghasilan dari para YouTuber yang berhasil. Tapi kan semua itu tidak instan demikian, sehingga banyak yang mengambil jalan pintas, dan rata-rata konten YouTube itu yang diminati itu hampir banyak itu adalah soal yang tidak bermanfaat. Dan ini yang membuat kita menarik. Misalnya Deddy Corbuzier pernah memposting ini, betapa dia juga marah, muak dengan mengatakan YouTuber sampah. Kita simak ini videonya ini. Menarik ini. Lihat nih ya, lihat judulnya, oke?
Ini adalah salah satu YouTube sampah, kreatornya tae, jancok gitu kreatornya kalau orang Jawa. Nah, apa yang ini disiapkan adalah salah satu YouTube yang kreatornya hanya membuat konten supaya ditonton sama orang, nyebarin gosip yang tidak jelas intinya kemana untuk dapetin AdSense, dapetin duit, makan duit dari hal-hal seperti itu. Hasilnya sampah, masuknya sampah, keluarnya sampah. Nah, itu YouTube sampah hidupnya seperti itu. Masuk ke dalam Palantara Mudo, informasi yang disajikan di YouTube itu idealnya adalah bagaimana kita bisa tumbuh berkembang karena adanya ide, gagasan dan pikiran di situ. Tapi sayangnya peminat daripada YouTube itu lebih banyak meminati prank yang di situ tidak ada pesannya sama sekali, tidak ada yang disampaikan sama sekali, kemudian mengolok-olok, membuli, tapi itu yang diminati. Kemudian yang kedua gosip, dan hal-hal yang diminati adalah hal-hal yang negatif, dan itu banyak viewernya. Sehingga untuk mendapatkan penghasilan itu, para konten kreator rata-rata yang ingin mendapatkan penghasilan itu mengabaikan nilai-nilai. Nah, disinilah persoalannya. Karena itu kita ingin mengajak dari Palanta itu adalah, kalaupun sahabat Palanta yang mau menonton YouTube itu, mari tonton channel-channel yang berkualitas, yang memberikan inspirasi, yang memberikan sesuatu yang bermanfaat kita, bukan hanya pemenuhan kepuasan sesaat, ya, bukan merasa terhibur sesaat, gitu. Dan ya pertama kita misalnya dunia yang seperti itu dimanfaatkan oleh para entertain, misalnya lihat mereka memamerkan kekayaannya, mereka memamerkan mobilnya, mereka yang seperti itulah gitu. Dan tidak banyak misalnya konten-konten artis ya, sebagai influencer itu yang memiliki kualitas ya, tapi viewersnya begitu banyak gitu. Viewersnya begitu banyak sekali gitu. Soal prank, soal itu tidak ada pesan-pesan moral lah di dalamnya itu. Nah, karena itulah sebetulnya YouTube akan bisa berkontribusi kepada kehidupan kita. Kehidupan ini akan semakin baik atau semakin buruk. Nah, dia akan menjadi baik kalau seandainya kita semua mau mengambil manfaat yang positif, mengambil sumber-sumber inspirasi dari orang-orang yang punya inspirasi, punya kreativitas, dan itu akan menjadikan kehidupan ini akan jadi baik. Tapi kualitasnya akan jadi buruk, kualitas negeri ini, kualitas anak bangsa ini akan semakin buruk kalau seandainya yang diminati itu rata-rata adalah hoax, gosip, hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Karena itulah kita mengajak teman-teman dari dimana saja, tidak usah berpikir soal viewer, tidak usah berpikir soal pendapatan, tapi berkontribusilah. Ada pikiran, ide, gagasan, bikin video, share, dan itu bisa mempengaruhi orang lain, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika tempat ini diisi atau kosong, diisi oleh orang-orang, diambil oleh orang-orang yang seperti itu, ya akan seperti kita masih ingat nih seperti ini. Kenapa negara ini begini? Karena ada celetukan, karena orang-orang baik tidak mau mengurusi negara. Nah, sehingga yang mengurus negara ini bukan orang-orang baik, seperti itu pernah menjadi viral dulunya gitu ya. Nah, begitu juga sebetulnya menurut pendapat kami tentang YouTube itu sendiri. Kalau YouTube, para konten kreator di Indonesia ini diisi atau disajikan dengan konten-konten yang tidak benar, konten-konten yang tidak berfaedah, mereka itu yang memanfaatkannya, sementara orang yang baik-baik menganggap ini tidak benar, tidak mau mengambil, tidak mau mengisi YouTube itu, tidak mau memanfaatkan itu, tidak mau menebarkan, ya kondisinya akan seperti itu. Nah, kedahsyatan lagi dengan dunia teknologi ini, kita lihat apa yang terjadi di Amerika misalnya, 2 hari ini viral soal George Floyd ya, yang terjadi memicu gelombang protes di Amerika. Itu semuanya adalah akibat dunia teknologi.
menyajikan seperti itu. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di pelosok dunia manapun akan cepat kita ketahui. Begitu juga misalnya dari soal teknologi dan seterusnya. Nah, karena itulah kita dari Palanta mengajak siapapun itu hari ini, mungkin kalau Deddy Corbuzier misalnya marah-marah, mengatakan ini kenapa ini sampah. Kita juga tidak bisa menyesalkan, karena ini HP hari ini itu sudah terjangkau. Berapapun harganya, mulai dari harga 1 jutaan sampai yang paling mahal. Kemudian juga ada kuota internet yang gratis. Jadi hampir seluruh orang sudah punya Android. Kemudian juga mereka semua juga akan penasaran. Jadi anak yang tumbuh, generasi milenial yang tumbuh, mereka semua pasti akan buka YouTube. Dan mereka akan mencari apa yang ada atau yang sesuai dengan ininya gitu. Nah, tentu artinya adalah bagaimana kita mengisi ruang-ruang yang ada di YouTube itu dengan sesuatu yang baik sehingga generasi ini jadi baik. Misalnya guru-guru memanfaatkan teknologi ini juga tidak susah loh untuk untuk membuat video ini, mengajar materi itu bagaimana matematika, bagaimana IPA, IPS dan seterusnya. Atau belajar agama pun, mondok pun kita belajar kitab kuning juga jarak jauh juga bisa kalau bagi anak pesantren. Dan semua itu diisi oleh orang-orang baik sehingga YouTube itu dibanjiri dengan konten-konten yang baik. Wah, ini kan luar biasa. Itu mungkin pembicaraan kita pertemuan awal Syawal ini setelah Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di Palanta kali ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, sahabat Palanta, mudah-mudahan Anda semua sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Mari kita manfaatkan YouTube untuk menambah wawasan kita, memperluas cakrawala berpikir kita, dan jangan buang kuota yang kita miliki untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Mari kita bangun semangat saling bantu, saling berbagi. Anda tonton YouTube yang berkualitas itu, yang berkontribusi membesarkan misalnya, dan mereka juga berbagi dengan hasil yang mereka terima. Banyak sekali misalnya seperti Baim Wong, seperti hobi makan, mereka berbagi terus menerus. Dan juga misalnya Ustadz Ebit Liu di Malaysia gitu ya, tonton sampai habis, kita ganti bersedekah. Menurut saya mungkin itu menjadi sebuah sedekah view, dan itu juga akan jauh bermanfaat. Demikian saja, mudah-mudahan sesuatu yang bermanfaat untuk kita bersama. Sehat selalu. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe, kemudian share kalau channel YouTube ini bermanfaat menurut Anda. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.